Setiap negara pasti butuh yang namanya kekuatan militer. Kekuatan militer inilah yang akan berperan menjaga keutuhan sebuah negara. Tak terkecuali Indonesia dan Korea Utara. Meski masih jauh tertinggal dari Amerika Serikat dan Rusia, kedua negara ini punya kekuatan militer yang gak bisa diremehkan. Jadi bagaimana jika kita membandingkan saja antara TNI dengan tentara Korea Utara? Simak dalam video polemik kali ini. Kekuatan militer suatu negara didukung salah satunya oleh banyaknya armada yang dimiliki, anggaran, dan dipengaruhi juga oleh banyaknya personil atau prajurit. Kita mulai dulu dari jumlah armada yang dimiliki oleh TNI dan Korea Utara. Kekuatan militer Indonesia sendiri berada di urutan ke-15 dari 142 negara. Jelas ini membuat Korea Utara tertinggal dan berada di posisi ke-30. Jumlah armada yang dimiliki Indonesia juga nggak main-main. Armada udaranya saja terdiri dari 172 unit helikopter, 41 unit jet tempur, 23 unit pesawat serang, 15 unit helikopter serang, 126 unit pesawat latih, dan 66 unit pesawat angkut. Berbeda dengan kekuatan armada darat Indonesia yang didukung oleh 314 unit tank, 1444 unit kendaraan lapis baja, 413 unit artileri tarik, dan 153 unit artileri gerak. Indonesia juga memiliki kekuatan armada laut yang didukung oleh 181 unit kapal patroli, 4 unit kapal selam, 7 unit fregat, 24 unit korvet, dan 11 unit kapal serang. Sedangkan Korea Utara memiliki kekuatan armada udara yang didukung oleh 204 unit helikopter, 458 unit jet tempur, 114 unit pesawat serang, 20 unit helikopter serang, 169 unit pesawat latih, dan 1 unit pesawat angkut. Armada darat Korea Utara yang dimiliki adalah 5.895 unit tank, 4.114 unit kendaraan lapis baja, 250 unit artileri tarik, dan 450 unit artileri gerak. Selain itu, jumlah armada laut Korut sebanyak 200 unit kapal patroli, 35 unit kapal selam, 5 unit fregat, serta 10 unit kapal perang. Namun meski terhitung punya ribuan armada, ternyata pesawat Korut dilaporkan banyak yang tak lagi bisa digunakan lantaran negara komunis tersebut tidak punya banyak biaya untuk perawatan. Hal kedua yang menjadikan suatu negara punya kekuatan militer yang diakui adalah karena anggaran yang dikeluarkannya juga banyak. Keseluruhan anggaran tersebut digunakan untuk persiapan belanja militer untuk tahun selanjutnya. Anggaran pertahanan negara Indonesia saja, menurut catatan Global Firepower 2022, yaitu mencapai 9 miliar 300 juta US dollar. Sedangkan Korea Utara mengeluarkan anggaran sebesar 4 miliar 500 juta US dollar, hanya 1/2 dari anggaran militer Indonesia. Sejumlah anggaran yang dikeluarkan tersebut juga mengcover jumlah keseluruhan prajurit Indonesia yang mencapai 400.000 prajurit, 400.000 prajurit cadangan, dan paramiliter 200.000 prajurit. Namun jumlah ini tentu didukung juga oleh jumlah penduduk keseluruhan di Indonesia maupun Korea Utara. Jumlah penduduk di Indonesia adalah 257,3 juta jiwa, sedangkan di Korea Utara hanya 26 juta jiwa. Dan total tersebut adalah 5% dari keseluruhan jumlah penduduk di Korea Utara. Jadi bisa dipastikan semakin besar jumlah penduduknya, maka akan semakin banyak juga prajuritnya. Perbedaan selanjutnya yang sangat mencolok dari TNI dan tentara Korea Utara adalah soal keinginan warga Indonesia untuk masuk TNI. Sangat berbeda dengan Korut yang mengeluarkan keputusan tentang wajib militer bagi pria dan memberikan pilihan untuk kaum wanita. Wajib militer ini diberlakukan dalam usia 14 tahun. Penugasan saat mereka berusia 17 tahun dan akan berakhir saat mereka memasuki usia 30 tahun. Meski masih ambigu dalam hal status hukumnya, namun wajib militer ini sangat ditekankan untuk diterapkan di sekolah-sekolah di Korea Utara. Wajib militer ini mulanya diterapkan sebelum adanya Perang Korea. Namun, wajib militer ini tidak berlaku bagi mereka yang berasal dari keluarga yang menjabat di politik. Alasannya sih karena mereka dianggap orang-orang songbun atau elit politik dan memiliki status sosial di Korea Utara sana. Berbeda dengan Indonesia, di negara kita ini tidak ada yang namanya wajib militer. Tapi jika melihat antusiasme yang begitu besar dari para pemuda dan pemudi, mereka terus mengejar untuk mengikuti proses seleksi yang dilakukan. Bahkan ada yang sampai berkali-kali gagal dan mencoba untuk mengikuti setiap dilaksanakannya seleksi.
Kalau perbandingan yang satu ini kalian pasti bisa paham. Ya, bentuk fisik TNI sangat jauh berbeda dengan mereka para tentara Korea. Bentuk fisik TNI memang ditujukan untuk kesiapan perang. Berbeda dengan tentara Korut yang seperti pekerja kantoran. Bahkan di antara mereka banyak yang memakai kacamata bahkan di usianya yang masih muda. Berbeda dengan di negara kita, bahkan salah satu syarat untuk masuk TNI adalah punya kesehatan mata, punya tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar persyaratan, kesehatan gigi, hingga kemampuan untuk kekuatan fisik lainnya. Selain bentuk fisik, bentuk latihan TNI dengan tentara Korea Utara pun berbeda. Kalau dilihat, tentara Indonesia memang berusaha keras untuk menjaga kualitas fisik para prajuritnya. Salah satu latihan yang sering dilakukan adalah latihan menembak. Seperti yang dilakukan prajurit TNI Angkatan Udara Lanut Sam ini, baik tingkatan perwira, bintara hingga tamtama. Kegiatan ini dilakukan secara rutin demi meningkatkan profesionalisme dan skill, juga untuk mengukur kemampuan para prajurit. Selain itu, latihan fisik lainnya seperti yang dilakukan oleh Kopassus ini, mulai dari mematahkan balok beton dengan sekali pukul, menjinakkan ular berbisa, makan api hingga atraksi diinjak motor. Atraksi ini dilakukan Kopassus saat perayaan Hari Jadi Kopassus yang ke-67 tahun. Namun berbeda dengan Korea Utara, yang lebih banyak uji kualitas armada daripada latihan fisik prajurit layaknya yang dilakukan oleh TNI. Salah satu yang menarik adalah saat Korea Utara melakukan latihan lapangan dengan melakukan uji coba senjata dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tahun ini. Uji coba ini rupanya ditanggapi oleh Korea Selatan sebagai ancaman, mengingat Korea Utara menembakkan rudal. Korea Utara juga menembakkan lebih dari 500 peluru artileri dan menerbangkan banyak pesawat tempur di dekat perbatasan laut yang rawan terjadi pertempuran.